Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya para pendengar Boulevard View, Boulevard ITB. Jadi, kali ini nih kita hadir lagi nih di episode ketiga. Tapi beda dengan episode-episode sebelumnya, di episode kali ini kita bakal bahas yang ringan-ringan aja nih. Kita bakal bahas seputar kuliah online. Jadi, kita kan kemarin kan satu semester tuh udah menjalani kuliah online yang full banget satu semester. Nah, sebenarnya kita pengen mengulik di baliknya itu sebenarnya kayak gimana sih setelah menjalani kuliah online selama satu semester ini. Kenalin juga, aku Muhammad Febriliansyah, aku Boulevard 2018, dan aku berasal dari jurusan yang ada di bagian barat ITB. Wah, yang mana tuh? Dan tentunya aku nggak sendiri, aku ditemani sama teman-teman dari Boulevard yang lain. Ada siapa aja nih? Halo, kenalin, aku di sini nemenin Lian, enggak nemenin Lian. Kali ini bersama teman-teman yang lain mengisi podcast juga. Jadi aku namanya Gaby. Halo Gaby. Dari Bul 18. Kalau kalian penasaran aku dari fakultas atau jurusan mana, yang bisa aku omongin, aku dari jurusan atau fakultas yang pokoknya ceweknya cewek nganterin cowok pulang gitu. Pasti garing banget, enggak, intinya pokoknya cewek jadi kaum mayoritas di aku. Pasti udah kebayang banget sih ya, cuman jangan ngomong-ngomong. Hintnya cukup misterius tapi cukup mudah ditebak juga ya. Iya dong. Oke. Jadi ada Gaby sama ada siapa lagi nih di sini? Halo. Kenalin, aku Hafsah dari Boulevard 19. Aku dari jurusan Tenggara ITB. Wih, Tenggara tuh. Pasti Tenggara, banyak. Tenggara Pasti mana tuh? aku tebak kamu banyak menggambar. Aduh. Oke. Banget. Jadi ada Hafsah sama ada siapa lagi nih? Halo, Halo, siapa aja nih? Halo. kenalkan namaku Edward. Fakultas aku dari yang fakultasnya banyak ke perpustakaan. Oke, fakultas yang banyak ke perpustakaan. Kalau online gini berarti tidak bisa menjalankan passionnya menjadi seorang yang ambis seutuhnya. Oke. Dari Boulevard tahun berapa nih, Edward? Boulevard tahun 2020. Oke, jadi ada Edward juga dari 2020 nih. Terus ada siapa lagi? Aku Robert dari Boulevard 2020 juga. Halo Robert. Kalau mau tahu aku fakultas apa, aku dari fakultas yang banyak anak suka gambar tapi dia saintek gitu, jadi masuknya ke sini kan nggak bisa masuk ke Zoom. Kayaknya fakultasnya Robert nih sama kayak jurusannya Hafsah ya di Tenggara, suka gambar tapi masuk saintek. Nah iya betul. Hint yang menarik juga ini. Oke, sama ada siapa nih? Kita ramean nih episode ini. Halo. Oke, aku perkenalkan, nama aku Reza dari Bol 20. Halo Dan Reza. aku itu, ya halo juga. Dan aku dari fakultas yang jurusannya itu udah kelihatan dari nama fakultasnya guys. Hintnya cukup menarik. Jurusannya sama dengan nama fakultasnya ya? Ya udah ada kelihatan gitu dari nama fakultasnya aja. Oke. Oke, sip. Nanti coba aku cari tahu lagi jurusannya apa tuh, fakultasnya tuh. Oke, sama ada yang terakhir siapa nih? Kenalin, aku Gwen dari Bol 20, datangnya dari fakultas yang sekolah ambis pura-pura kalem. Oh. Apa itu? Jadi yang di sini kalau kita mencapai sebuah tahap dan kita memilih sebuah jalan, nanti di sananya kita jadi bakalan jarang tidur. Oke. Menarik, Sekolah ya. ambis pura-pura kalem ya. Oke. Jadi kita paket lengkap nih. Ada angkatan 18, ada angkatan 19, dan angkatan 20 juga. Ya tentunya aku berharap kita semua masih dalam keadaan sehat ya, sehat selalu. Mengingat tentang apa yang terjadi di Indonesia saat ini, banyak sekali hal yang terjadi. Ya semoga kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada. Oke, jadi gimana guys kuliahnya kemarin? Penuh suka duka, Kak. Penuh suka duka ya. Oh ya, ini dari Gwen, sobat TPB kita nih yang baru masuk ITB langsung dihadapkan dengan perkuliahan online, bahkan belum sempat ke kampus ya. Iya, belum ketemu temennya juga langsung Iya. virtual gitu ya. Penuh suka duka.
gini aja deh, satu kata yang menggambarkan tentang perkuliahan kemarin gitu, kayak gimana? Tadi dari gue udah ada tuh, penuh suka duka. Yang lain gimana? Campuran perasaan deh. Campuran perasaan? Perasaan. Ya jadi nggak jelas gitu mau misalnya mau senang atau mau sedih juga. Oke. Mau gimana? Oke. Jadi Nano gitu rasanya teh. nano. Terus penuh suka duka, campur perasaan. Kalau dari aku sih, aku mungkin lebih ke gambarnya jam tidur yang bergeser. Kalau Iya. aku. Sering tidur tapi capek, Kak. Sering tidur tapi capek. Gimana Bener tuh? banget. Kok bisa tuh? Bukankah tidur harusnya menghilangkan capek? Pas kuliah online kan sambil dengar dosen kadang sambil tidur, tapi sambil masuk juga materinya jadi capek juga. Oh, benar. astagfirullah. Jadi kamu waktu kuliah tidur ya? Astagfirullahaladzim. Kita sama. Tidurnya tuh nggak nyenyak gitu. Tidurnya tuh kemasukan materi. Jadi tidurnya tuh bukan yang bikin enak tapi bikin capek gitu ya. Iya betul banget. Enggak guys, harusnya aku balik nggak sih? Harusnya tuh kita memasukkan materi dan tidak tidur gitu. Tapi tadi kenapa kok malah seperti tidurnya yang utama dan materinya merupakan pengganggu gitu ya? Suasananya beda. Suasananya Iya. pasti deket kasur. Pastinya pengennya tidur terus lah. Betul. Apalagi kalau kuliah pagi ya. Aku juga sering banget tidur waktu di kelas. Astagfirullahaladzim. Gimana Bisa nih? dipungkiri lah. Ya mungkin Yang yang lain. lain gimana? Satu lagi deh. Kata yang menggambarkan perkuliahan semester kemarin gitu. Capek secara fisik. Dan Secara mental. Iya, mental itu benar-benar diuji banget Aduh. sama online ini. Iya benar-benar banget sih. Apa ya, beberapa kata yang menggambarkan semester kemarin tuh mungkin itu juga dialami sama pendengar-pendengar Boulevard Dio kita ini juga mungkin mengalami hal yang sama. Nah, kira-kira kalian kayak gimana sih dalam praktikum atau dalam kejadian-kejadian yang terjadilah selama semester kemarin kayak gimana? Mungkin dari aku dulu kali ya. Kalau misalnya tentang kuliahnya nih, apalagi kalau aku tuh jurusan yang sangat-sangat banyak praktikum dan sebenarnya agak agak hilang banyak secara praktiknya gitu. Kayak dari materi gitu, dari pemahaman materi. Sedangkan kan kalau aku tuh jurusannya memang sebenarnya harus on hands banget. Dan dengan adanya praktik dan dengan adanya kondisi gini, online-nya gini tuh kayak bener-bener kayak aku jadi meragukan diri aku sendiri gitu loh. Kayak takutnya nantinya tuh pas kerja nyatanya, pas udah masuk atau terjun ke dunia pekerjaan gitu, aku tuh kayak nggak bisa gitu secara teknisnya karena terbatas kan ya kalau belajar secara online gini. Walaupun tetap diadain praktikum online, tetap kita juga kayak mempelajari studi-studi kasus, tapi kan itu kayak hanya sebatas teorinya gitu ya, hanya berdiskusi. Karena secara on hands-nya yang sebenarnya itu tujuan dari praktikum itu kan kita tahu secara nyatanya gimana gitu ya, tapi karena kondisi kayak gini jadinya nggak bisa. Jadi ya gitu deh, takutnya pas realnya malah secara praktiknya nggak bisa gitu. Kalau dari aku sih gitu ya, praktikum. Iya juga sih. Kayak di jurusanku juga ada satu matkul yang sebenarnya tuh kayak perlu hands-on banget untuk ya biar kita bisa paham, tapi kondisinya kayak gini juga akhirnya karena keterbatasan juga nggak bisa jadi hands-on gitu. Harusnya aku kemarin tuh nyambungin besi kayak gitu-gitu. Kan keren banget kan buat story kan. Kita lagi nyambungin besi bener. buat konten di Instagram kan keren banget tuh. Tapi karena kejadiannya kayak gini ya akhirnya belum bisa pelaksana gitu. Kalau dari teman-teman yang 20 gimana nih? TPB kan dihadapkan dengan praktikum juga kan. Kalau kalian gimana? Kalau dari aku sih sistem praktikumnya lebih difokusin ke analisis datanya. Jadi kayak mengolah data yang masih mentah gitu. Kita ngebuat kesimpulan dari pengolahan data itu. Jadi sebenarnya aku juga jadi bingung. Jadi itu praktikum, kita itu emang disuruh praktikum yang menjadi praktikan atau cuma analis. Jadinya kan Oh iya benar. Benar juga sih, iya benar juga ya. Iya benar. Iya itu tadi itu kan yang masalah juga. terbatas kan ya, karena ya akhirnya kita cuma bisa menganalisis doang gitu, menganalisis secara data.
Tapi cara realnya nggak tahu deh gitu. Tapi gimana kalau masalah itunya, lapraknya chaos nggak? Soalnya kan biasanya kan TPB itu kita ngolah datanya lama gitu kan, ambil data lama, terus waktu offline tuh kita cuma dikasih 1 jam gitu buat ngesain laprak. Kalau sekarang gimana? Sama sih, kayak di awal-awalnya itu kan kayak sama asistennya itu dijelasin dulu beberapa kayak rangkuman dari video yang udah dikasih sebelumnya. Udah itu cuma dikasih berapa sih ya, kira-kira 1 jam juga buat ngolah data sama ngisi nulis laporan praktikumnya itu. Dan apalagi kan di ujung-ujungnya itu kan kita harus nge-scan dulu gitu kan. Apalagi kalau misalnya HP-nya itu HP kayu gitu, HP yang udah jelek. HP kayu dong. Iya, itu gimana itu kalau misalnya kayak ada masalah di koneksi, masalah di device, itu apakah nggak ada toleransi atau gimana? Iya sih. Tapi kalau masalah gadget kayak gitu tuh, emang sih kalau misal diomong tadi bener, kalau termasuk aku juga salah satu warga atau warga negara yang masih menggunakan HP kayu ya, atau bisa kita bilangnya itu kentang gitu. Itu aku pakai buat Instagram, WhatsApp sama lain running barengan aja udah panas loh. Iya. Apalagi kalau harus chaos itu. Gimana menurut Ubed? Kalau aku kemarin kayak sempat telat ngumpulin gitu Kak. Terus panik banget kan, kayak telat gara-gara koneksi. Terus kakaknya kan aspeknya, terus jadi takut juga kayak nanti tergantung gimana hasil diskusi sama yang HRD-nya gitu, katanya gitu sih. Terus sama pengampunya ya? Kok masih diterima gitu. Aduh, panik banget sumpah. Iyalah, Iya sih. pasti panik banget sih. Iya, bayangin dalam 1 jam kita harus nge-scan berapa lembar gitu kan. Terus belum lagi ntar kita mestinya nggak bisa langsung diupload ke LMS kan. Kita pasti pakai media lain, entah itu WA atau Gmail gitu. Udah sekios itu, nge-download, nge-upload, dan sebagainya. Udah pasti telat sih. Dan ngomong-ngomong masalah si gadget ini, sebenarnya gadget ini juga digunakan nggak sih waktu kita ujian? Kalau ujian di jurusan? Iya, pas ujian ya juga dipakai. Jadi kalau aku juga pakai device gitu, pakai buat nge-upload misalnya kayak perhitungan-perhitungan, terus kayak mesti disertakan cara-caranya maksudnya mesti tulis tangan gitu. Jadi harus nanti difoto pakai cam scanner, nanti dari cam scanner masukin ke WhatsApp atau Gmail. Iya, ke Gmail atau pakai kabel data gitu kan ya. Terus dari kabel data itu baru kita upload ke GForm. Ribet ya guys. Ribet aku banget kesel sih pas itu. Tapi kalau di jurusan gue nih ya, mungkin ada tambahan buat di jurusanku tuh, dia tuh sistemnya tuh ujiannya ya. Jadi kita kan ngadep soal kan di laptop kan ya. Nah, itu harus on cam, tapi device-nya harus beda. Jadi device-nya tuh dari samping gini, jadi semua meja tuh kelihatan gitu. Ya mungkin buat itu aja sih, buat make sure kalau kita nggak ngebuka selain soalnya gitu kan. Nah, tapi di situ tuh kan jadi panas gitu HP-nya Zoom. Terus waktu kita udah selesai ngerjain soal, HP ini dipakai buat scan gitu, dengan keadaan Zoom masih running, kita scan dan sebagainya, yang kayak gitu-gitu tadi. Aduh, kalau HP-nya kayu dan kentang kayak punya aku nih panas banget pasti. Iya, itu sih. Jadi kayak mau nggak mau kita tuh harus punya 2 device gitu nggak sih, kayak laptop sama HP. Nah, karena kan benar. Iya, jadi ya gimana nih teman-teman, mungkin yang teman-teman 20 atau teman-teman 19 apakah merasakan hal yang sama? Iya sih Kak, aku juga. Tapi kalau di jurusan aku kebanyakan pakai Microsoft Forms gitu sih Kak, simple. Jadi kayak kita tinggal ngisi jawabannya di itu, terus tinggal submit aja. Tapi ada juga matkul yang pakai xm.net. Jadi ketika pakai itu, iya kayak kelok gitu, maksudnya kayak nggak bisa buka apapun selain ngerjain ujian gitu. Terus, iya benar-benar. Iya, sama ada juga sih yang kayak kakak-kakak tadi yang on cam, terus jawabannya di-upload dan segala macam, dan itu satu matkul doang di aku, dan pertama kali kayak gitu tuh, ini ya aku kayaknya sial banget, karena waktu itu aku lupa login line kan, dan aku biasanya kalau mindah data dari HP ke laptop itu selalu pakai line. Nah, ketika aku lupa login, kayak udah Zoom-nya kan harus on cam terus habis itu berat. Nah, pas login line tuh kayak not responding tuh lama banget. Akhirnya aku telat hampir 30 menit gitu, kayak koneksinya juga nggak. Gila, panik banget pasti. Iya, itu panik parah. Terus kayak untung ini
kayak asdasnya nyediain link Giveform gitu buat yang khusus yang telat gitu, tapi disertain screenshot kendala kayak gitu-gitu. Untung aman sih. Kalau aku dari aku gitu. Iya, banyak banget masalah ya. Kayak apa ya? Device-nya itu dipaksa bekerja 2 kali lipat gitu. Kalau kayak kita di offline kan santai gitu kan. Ya emang karena sistemnya kayak gitu ya, kita harus mengikuti. Iya, ya emang gimana ya, namanya juga ujian kan, pastinya kita nggak boleh. Maksudnya ya kita harus jujur lah ya, dan salah satu caranya buat ngawasin kejujuran kita ya caranya kayak gitu, meskipun terbatas dan emang itu juga sedikit menyusahkan ya, mungkin lumayan menyusahkan kita, tapi ya tadi kata Lian juga, kita ya mau nggak mau kita harus menjalani itu dengan ikhlas. Bener juga sih, bener banget. Tadi aku kayak ke-trigger gitu loh sama perkataannya Gaby yang ya namanya juga ujian gitu. Kayak ujiannya double gitu. Ujian matkul juga ujian kehidupan. Cara ngomongnya. Ujian mental juga, guys. Kita harus, pas itu kan kayak tadi dengan masalah-masalah tadi itu kita harus mengatasi gitu ya, mengatasi ketakutan kita biar apa ya, tetap bisa bisa tadi kan, kayak misalnya lainnya nggak bisa, apanya nggak bisa, kalau kitanya panik nanti jadinya ya udah gitu, habis waktu, terus nggak bisa nge-upload, nggak bisa, akhirnya jadi kita ujiannya juga ujian teori, ujian mental juga. Iya sih, bener banget sih. Tapi kalau dari kayak masalah tugas-tugas gitu, kalau aku ngerasanya semester ini tuh banyak banget tugas gitu. Jadi kayak satu tugas dari matkul satu nih belum muncul, satunya muncul lagi gitu. Dan deadline-nya berdekatan. Jadi kayak overwhelming tugas. Iya. Kan juga ngerasain nggak? Ngerasain banget sih aku sih. Jadi kayak sesuatu kalau yang sebenarnya gitu. Kalau aku ngerasainnya sendiri. Gimana? Kalau aku sih, kalau gimana ya? Kalau misalnya tugas gitu, jadi merasa sendiri gitu, jadi bebannya itu aku doang yang nanggung. Iya, Misalnya kan kalau misalnya di SMA gitu kan masih bisa nanya, soalnya kan setiap kali ketemu juga udah temen dekat, istilahnya bisa kayak nanya, oh kamu ini nomor satu ini gimana. Tapi kalau misalnya sekarang kan aku belum kenal sama teman ini, ya masa aja aku mau nanya tiba-tiba tentang PR. Iya ya. Jadinya ya merasa beratnya itu karena jadi interaksi yang langsung paling ya jarang gitu. Interaksi secara langsung tuh ya mungkin sama temen-temen sefakultas yang dekat gitu, tapi kalau yang sama ketepatan anggota kelompoknya jauh gitu ya harus via online gitu. Kalau kalian sendiri gimana? Interaksi sama teman-teman kalian kayak gimana? Kalau kita yang jurusan kan udah sempet ketemu dan mungkin udah terlibat di beberapa hal event secara bersama gitu kan, jadi kayak udah kenal si ini kayak gini, si ini kayak gini gitu. Kalau di aku agak susah ya Kak berkawan. Misalnya aku bukan orang yang malu atau gimana gitu, tapi kalau misalnya mau bicara sama mereka tapi topiknya gak ada gitu kan, kayak pembicaraannya hambar gitu. Betul. Ya, dan kita kan kalau bicara sama mereka itu bicaranya misal pengenalan biasa-biasa saja, tapi setelah pengenalannya siap kayak krik-krik gitu, gak ada yang mau ngomongin. Iya. Itu masalah banget sih. Iya ya, benar juga ya. Jadi kayak nggak bisa langsung saling nimpalin gitu. Mungkin kalau udah forum kenalan gitu, udah itu ya udah ya diam-diaman. Jadi kagok gitu nggak sih? Secara kayak nggak bisa juga nggak bisa ngeliat ekspresi mereka gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya berinteraksi itu, kalau menurut aku sih yang paling andil besar lah ya, kayak ngelihat ekspresi teman kita nggak sih, kayak apakah mereka senang atau kecewa atau gimana. Jadi ya gitulah ya, jadi bisa lebih intens gitu berinteraksinya kalau kita tahu ekspresi muka mereka. Tapi ya kayak gini ya jadi bingung juga sih sebenarnya. Tapi itu juga kayak menjadi salah satu kejutan gitu ntar nantinya. Bisa aja kan ketika ketemu beneran tuh, wah suaranya kok nggak sesuai dengan orangnya gitu juga kan, bisa juga. Iya. Kok ini orang nggak kayak di chat gitu. Iya, ini orang di chat rame tapi kok di real world-nya seperti kaku begitu. Biasanya gitu sih. Ya, jadi ini menurutku salah satu momen yang dinantikan sama angkatan 20 juga sih, unboxing teman seperti apa gitu. Iya, betul banget. Ternyata banyak juga ya kayak permasalahan-permasalahan yang muncul gitu. Sama itu sih, ini kayak aku ngalamin di semester kemarin tuh. Jadi guys, yang namanya presensi online itu adalah suatu hal yang sangat-sangat krusial untuk dilakukan
ketika kita hendak memulai kelas online. Betul. Jadi, aku ada satu matkul yang dia itu absennya sampai akhir semester 33%. Ya ampun. Kok bisa kayak gitu? Gimana, Kak? Aduh, itu tuh. Aduh, catatan sixku. Itu bener-bener merah 33% gitu. Jadi ceritanya gini. Jadi, kan sebenarnya kan itu matkul pilihan kan kebetulan. Nah, jadwalnya tuh dipindah sama dosennya. Tapi jadwal di six-nya itu belum dipindah gitu. Jadi aslinya jadwalnya hari Jumat kan. Hari Senin. Nah, itu digeser di hari Jumat. Tapi presensinya tetap buka di hari Senin kayak gitu. Oh. Jadi tiap kali itu aku lupa-lupa gitu dan akhirnya ya udahlah jadi merah di situ. Tapi akhirnya itu cuma terjadi 4 pertemuan. Jadi totalnya dari 4 pertemuan gitu 3 pertemuan. Nah, aku cuma absen 1 gitu. Sisanya di absen sendiri sama dosennya. Nggak lanjutin di absen gitu. Wah, untung sih. Untung sih. Coba kalau tapi ada teman-temanku tuh yang absennya sampai 70, di bawah 70 gitu-gitu juga banyak. Soalnya lupa absen itu. Kalau kayak gitu konsekuensinya kayak apakah nggak boleh ikut ujian atau? Nah, ya biasanya gitu. Kemarin tuh sempat ada masalah sih. Ada masalah jadi kayak nilainya udah keluar kan. Tapi punya dia itu kayak nggak dianulir gitu. Dianulir cuman karena udah negosiasi ternyata masih bisa kayak gitu sih. Ada keringanan dari dosennya sih. Tapi ya itu guys, buat nanti semester depan berarti resolusi 2021 nih ya. Jangan lupa absen online. Sial. Mungkin kita juga kayak mengalami itu juga nggak sih? Karena enaknya belajar online juga belajar di kasur gitu, kita sering kayak kelewatan materinya kayak gitu tadi, kayak yang disebutin sama Edward tadi. Nah, tentunya kan kayak hal-hal ini tuh menjadi masalah buat produktivitas kita gitu. Nah, kan kemarin kan kita percobaan 1 semester online full kan. Nah, ini berarti kita bisa mengevaluasi. Ini aku udah ada dari website guys. Jadi bagaimana agar kuliah online menjadi super efektif. Aduh, apa tuh? Ini ya, aku sebutin satu-satu ya. Yang pertama, pastikan istirahatmu cukup. Nah, kemarin gimana tuh semester kemarin? Istirahatnya cukup atau enggak? Kalau aku terlalu cukup sih, kebanyakan bisa tidur. Sih ya, bisa sih mengalokasikan waktunya biar istirahatnya cukup. Kok sebenarnya? Berarti cuman masih kayak saya kadang-kadang tuh suka salah mengalokasikan waktunya gitu. Misalnya kayak di kelas malah kitanya jadinya tidur gitu. Nah, itu. Iya kan? Ya itu dia. Nah, ini guys, katanya di sini tuh kita perlu menuliskan daily schedule agar otak dapat memprogramnya ketika tidur. Jadi kayak gitu, kita tulisin kegiatan kita sebelumnya kayak gimana, kita jadwalin. Terus kita juga bisa katanya nih gunain aplikasi seperti Google Calendar kayak gitu-gitu, atau mungkin aplikasi lain. Itu mungkin bisa kayak kita reminder manfaatin. ya. Iya, bener banget. Jadi kita bisa kayak lebih produktif lah kayak gitu. Nah, mungkin bisa kita coba terapin nih di semester depan. Kita coba planning kegiatan-kegiatan kita gitu. Betul. Yang kedua nih, pastikan pagimu cerah. Iya. Tapi kuliah online kebanyakannya malah nggak mandi itu nggak sih, Kak? Nah, itu. Enggak dong, apalagi kalau kelasnya jam 7. Mana keburu. Nah, mana sempat, keburu telat, absennya ditutup. Katanya nih, segala sesuatu yang dilakukan sejak bangun tidur akan membawa dampak hingga tidur lagi di malam hari. Nah, ketika kita terbiasa bangun pagi dan mulai aktivitas yang bermanfaat seperti baca buku, menulis paragraf, atau sekedar buka jendela, itu bisa meningkatkan mood kita. Nah, ini nih sebenarnya yang penting nih. Jangan kita bangun, kalau aku semester kemarin ya, aku langsung bangun, langsung buka laptop, login Zoom, terus aku tinggal agak jauh, akunya tidur lagi, kayak gitu. Itu nggak boleh. Apakah kalian juga ada yang mengalami? Relate sih. Nah, ada sama-sama lahir di kelas. Nah, ya. Sendirian di kelas gitu. Iya, bener-bener. Aku 3 kali semester kemarin, guys. Iya. Tertinggal di kelas sendirian. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu harus kita minimalisir nih di semester depan. Pastikan kita istirahat cukup, biar paginya kita bisa termotivasi. Terus yang ketiga nih, persiapkan semuanya dengan baik. Jadi kan biasanya nih kalau kita offline, kan kita sempet malamnya nyiapin buku dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi di online tuh
Kayak mungkin setup kita depan kita laptop, kiri kita itu adalah buku catatan kecil, dan kanan kita nggak tahu apa gitu kan. Nah itu kan kayak aku ngiranya itu ya rekos gitu, kurang persiapan gitu. Jadi kayak kita juga kurang bisa membangun fokus karena persiapannya itu kayak sekedarnya gitulah. Nah mungkin nantinya kita kayak bisa siapin gitu kali ya, siapin buku gitu. Mungkin yang TPB nih, Matko, Piwiki, sama Cempronya bisa disediakan di kiri laptopnya gitu. Terus yang kanannya tuh kalkulusnya bisa ditaruh di kanan gitu. Jadi biar siap. Tapi masalahnya Kak, sering banget yang dipersiapkan di tangan itu handphone Kak. Astagfirullah. Bener banget. Iya sih, bener juga sih. Aku paham. Jadi depan laptop, tangan kiri handphone gitu kan. Nah, tapi si laptopnya nih on Zoom. Tapi si handphonenya ini on Instagram gitu. Dan kita fokusnya ke tangan kiri. Nah, itu guys. Apalagi kalau udah ngantuk, udahlah buka Instagram aja biar nggak ngantuk juga. Aduh, itu guys. Ternyata itu juga akar masalahnya. Jadi semester depan jangan lagi ya. Kalau bisa handphonenya tuh ditaruh di dekat pintu aja gitu. Jadi kita fokusnya ke jalan yang benar. Benar. Gitu guys. Kita kembali ke jalan yang benar. Terus ini 4, gunakan aplikasi kuliah online yang keren. Jadi kita kan saat ini kan pakainya Teams ya. Kita pakai Teams, mungkin kita bisa combine dengan aplikasi-aplikasi yang lain gitu. Entah itu kayak misalkan Coursera untuk cari kursus tambahan, atau mungkin ya aplikasi sekedar untuk manajemen gitu-gitu. Kalau kalian gunain apa aja nih yang udah kalian lakuin? Mungkin aku bisa juga pakai gitu. Kalau aku sih pakai Notion yang lagi terkenal gitu, Notion itu terkenal. Itu udah buat organisir gitu. Oh iya. Ya sih, Notion tuh kayak bagus banget gitu, tapi aku kayak agak bingung gitu, kayak itu kayak tampilannya agak rumit gitu nggak sih? Ya emang terlalu banyak fitur, jadinya nggak fokus mau gimana, dia terlalu banyak optimisasi, jadinya kita nggak tahu mau ngebuat apa. Iya, tapi mungkin kita bisa kayak coba gitu sih. Soalnya itu kayak aku lihatnya terkenal banget dan udah banyak dipakai gitu. Dan sebenarnya kalau bisa dimanfaatin dengan baik tuh ngebantu banget. Nah, tips kelima nih. Tipsnya ada 7 nih, ada 7. Ntar coba kita terapin ya. Setidaknya 5 dari 7 lah ya untuk memperbaiki semester kedepannya. Yang kelima nih, review materi belajarmu. Ayo, siapa yang nggak nge-review kemarin? Ayo. Siapa yang reviewnya H-1? Reviewnya mendekati ujian. Apalagi yang ujian open book nih pasti nih. Aku kan ada beberapa ujian open book. Jadi ujian open book dan ya open book gitu. Open book kita bisa membuka buku gitu. Akhirnya ya udah aku nggak review kan. Dan guys, munculnya guys mengerikan ternyata. Jadi walaupun ujian kita adalah open book, tapi itu adalah kesempatan bagi dosen untuk membuat soal yang menggocek kita. Jadi jadi rajin-rajinlah review materi kuliah ya. Jangan numpuk guys, jangan numpuk. Kayak reviewnya kayak H-3 sebelum ujian tuh kayak memberatkan ya. Kayak Betul kalian banget. belajar, kayak kita belajar materi buat 1 semester, tapi kita review buat ujiannya H-3. Aduh. Apalagi kalau cuman ngandalin recording aja. Nah, ya itu. Benar. Aku tahu tabiat kalian, Kalian pasti melihat recording itu dan dipercepat 2 kali kan? Benar. Selalu dipercepat. Melihat recording dipercepat 2 kali. Jadi gitu guys. 1 semester itu kita punya 180 hari. Jangan diberatkan hanya di 3 hari. Apalagi 1 hari. Jadi lebih ke time management sih yang harus kita perbaiki gitu. Nah, yang keenam nih tipsnya sebenarnya ngefek banget kalau kita di offline, tapi kalau di online ini kayak agak susah gitu. Jadi kita harus sharing dan diskusi. Kan biasanya kan kalau kita offline kan kita bisa sharing sama teman-teman kan. Jadi saling melengkapi. Kalau ada materi yang nggak bisa, kita bisa ngajarin. Kalau kita ada yang nggak bisa, mereka bisa ngajarin. Nah, tapi di online ini mungkin ya kita terbatas sih. Tapi kalian ada yang masih diskusi gitu nggak? Masih bisa nyempetin diskusi sama teman gitu? Ada diskusi sih Kak, tapi kitanya berdua nggak bisa. Jadi kita pun nggak diskusi lagi. Hah?
Oke. Jadi diskusi tapi sama-sama nggak bisa gitu. Nggak bisa. Oke. Ya. Jadi itu sebenarnya menarik ya. Jadi diskusi tapi mungkin nanti kedepannya kita bisa. Sebenarnya kayak gitu-gitu efek dari kayak sebelumnya gitu nggak sih kita mungkin kurang begitu fokus waktu belajar gitu. Jadi waktu kita diskusi mestinya bisa banyak hal, ternyata stuck di beberapa hal gitu. Nah, mungkin di situ kita bisa balikin lagi ke buku pegangan gitu untuk nge-review gitu. Nah, yang ketujuh ini, gengs. Jadi 1 sampai 6 kan udah tahu semua tadi kan ya. Nah, yang ketujuh ini kayaknya yang paling sulit nih. Yang paling menantang, praktikkan gitu. Jadi Praktikan. 1 sampai 6 tadi dipraktekin. Iya. Nah, Menarik. aduh, ini nih yang seringnya nih. Kalian juga ngalamin gak sih? Kita tuh udah kayak nge-planning kayak gini. Jadi semester depan aku harus tertata gitu. Tapi itu cuman berjalan mungkin mentok 2 minggu. Iya. Nah, setelah tugas pertama muncul, itu pasti akan muncul tugas-tugas berikutnya. Nah, di situ mulai agak lost tuh. Kalian ngalamin gak sih? Kalau aku sih ngalamin. Iya, ngalamin juga aku. Nah, kalau udah kayak gitu kemarin counternya kayak gimana cara ngatasinnya? Atau ya berarti ya kita kerjain gitu dengan waktu yang ada. Iya, paling gitu sih ya. Kayak kemarin kayak ya karena sudah akibat perilaku yang sudah terlanjur itu. Jadi ya udah aja mengerjakan dengan waktu yang ada cepat-cepat. Perilaku. Akhirnya bikin capek sendiri. Oke. Nah, jadi gitu guys. Kayaknya aku setelah ngebaca 7 tips ini kayak refleksi diri gitu loh. Iya, bener. Semester kemarin banyak dosa yang aku lakukan ya. Nah, jadi gitu guys. Kalau aku sum up lagi nih, pastikan istirahatmu cukup. Terus pastikan pagimu cerah. Persiapkan semua dengan baik. Terus gunakan aplikasi penunjang. Review materi. Sharing diskusi dan praktekkan. Jadi gitu. Kalau kata apa ya, aku pernah baca gitu, kita ngebangun habit itu 21 hari. Bener nggak sih? Iya. Nah, di semester baru ini, yuklah kita coba, kita perbaiki kekurangan kita di semester kemarinnya gitu. Dengan ya setidaknya kita bisa lebih menerapkan, mungkin 7 tips ini bisa kita terapin semua gitu. Selama 21 hari lah buat trial, terus kita lihat gimana efeknya ke kita. Gitu. Wah, seru banget nih diskusinya. Iya, panjang banget ya kita. Oke. Nah, jadi gitu guys. Kita kan habis ini kan mau menghadapi semester baru nih. Buat angkatan 18 sama 19, kita tanggal 18 itu udah bakal ngadepin semester baru. Nah, mungkin ini juga sebagai menyambut semester baru, kita coba terapin lah si habit-habit ini, 7 tips ini, supaya kita bisa lebih enak menjalaninya. Buat teman-teman TPB, kalian ada waktu libur 2 minggu, mungkin bisa digunakan dengan baik untuk mengevaluasi hasil sebelumnya kayak gitu. Sehingga kita bisa lebih baik hasilnya. Tapi jangan lupa, kita harus terus semangat gitu. Soalnya banyak lelahnya juga sih. Ya nggak sih? Capek nggak sih? Iya. Nah. Capek banget. Enggak deh. Bisa. Capek banget terus yuk bisa yuk gitu. Yuk bisa yuk. Kita... Harus sering-sering mensugesti diri sendiri hal-hal positif guys. Nah gitu tuh benar tapi jangan sampai toxic positivity sih. Kalau capek ya istirahat. Tapi jangan menyerah. Asik gitu. Jadi apa yang ada di semester kemarin kita ambil semua pelajarannya, terus kita evaluasi, kita perbaiki untuk semester kedepannya. Jadi gitu mungkin episode kali ini ya. Sekaligus juga ini sebagai episode untuk kita memulai semester baru, menyambut semester baru. Semoga teman-teman pendengar juga mendapatkan hasil yang terbaik di semester baru ini. Dan tentunya tetap diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Dan kita bisa segera bertemu lagi di kampus kita tercinta. Amin. Jadi sekian, terima kasih. Sampai jumpa.